450, episode 85 dinding terakhir 2. Bi-hyung dalam suasana hati yang sangat baik. Mau bagaimana lagi, karena Dok Kaebi telah menyaksikan skenario bermain di panel tepat di depan matanya. Setiap kali itu terjadi, saya akan melakukan yang terbaik untuk melawan. Suara yang menyertai Kim Dok-ja adalah pemberitahuan kesimpulan skenario. Pesan tidak langsung dari Constellation yang tak terhitung membanjiri, dan seluruh gemetar dengan megahnya. Pemilik baru, perjalanan ke barat, telah diputuskan. Dia melakukannya. Kim Dok-ja itu, dia benar-benar berhasil. Petik 2. Seorang pendongeng seharusnya tetap netral. Masalahnya adalah, semua hakim diam-diam berakar untuk tim yang mereka sukai. Ini juga berlaku untuk Bi-hyung. Seperti orang tua yang melihat anak-anaknya yang sangat dewasa, Bi-hyung membelai wajah yang muncul di layar dengan ekspresi yang tersentuh. Selamat, Direktur Bi-hyung Nim. Dok Kaebis bawahan di sekitarnya menawarkan ucapan selamat. Mereka semua tahu bahwa Bi-hyung sudah lama menonton. Aku hanya tahu mereka akan berhasil. Aku juga. Saya juga. Tidak hanya itu, beberapa dari mereka telah bersorak pada di sampingnya juga. Beberapa membawa ekspresi sama bersemangatnya seperti Bi-hyung. Bagi para Dok Kaebis ini yang hanya mencari stimulasi baru dan potensial untuk menemukan tujuan cerita selanjutnya, menjadi yang sungguh-sungguh tentang sesuatu ini memang merupakan hal yang sangat langka. Anak-anak ini milikku. Berhenti ngiler di atas mereka. Hahat, tentu saja kita tidak akan. Saat itulah sepotong berita mendesak tiba baginya. Direktur, Dok Kaebi hebat, Baram, adalah. Anda telah dipromosikan. Promosi. Direktur Bi-hyung Nim, benar-benar, jujur, selamat. Sepertinya biro melakukan tugasnya dengan baik sekali saja. Bi-hyung tidak bisa membuat kepala atau ekor saat mengalami curahan pesan. Dia adalah, Dok Kaebi peringkat atas, belum lagi Direktur Cabang Seoul. Dia sudah naik ke posisi setinggi mungkin melalui kerja kerasnya sendiri. Namun, mendapatkan promosi di sini hanya bisa berarti. Kurung siku buka, Direktur Nim. Tanpa ragu, ini harus menjadi hal yang baik. Tapi mengapa dia diatasi dengan firasat buruk ini? Dok Kaebi hebat sedang menunggumu. Bi-hyung dipandu oleh Dok Kaebis berperingkat rendah ke portal, dan memasukinya. Segera, kabut tebal itu menghilang dan memperlihatkan sosok Dok Kaebi besar yang menunggunya di ujung lorong berwarna abu-abu. Kamu datang, Bi-hyung. Baram Nim. Seolah menyiratkan bahwa Bi-hyung telah bekerja keras, Baram menepuk pundaknya dan berbicara. Selamat, promosi Anda telah diputuskan. Kurung siku buka titik. Maaf. Kita perlu melakukan sesuatu tentang ekspresi bingungmu. Apakah kamu tidak mengerti? Sudah diputuskan bahwa Anda akan dipilih sebagai yang terakhir untuk menjadi Dok Kaebi hebat. Dok Kaebi hebat, kehormatan tertinggi yang diimpikan oleh semua pendongeng. Sesuatu yang hanya ia angankan sekarang telah menjadi kenyataan, membuat Bi-hyung benar-benar bingung dan kehilangan. Kurung siku buka titik. Dok Kaebi Agung, maksudmu, aku. Tepat sekali, promosi ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Baran terkekeh puas dan memimpin. Bi-hyung bahkan tidak tahu kemana mereka pergi dan hanya mengejarnya. Dia punya banyak hal yang ingin dia tanyakan. Di mana tempat ini, dan juga. Kamu akan segera menjadi Dok Kaebi hebat, jadi sudah saatnya kamu bertemu, orang, itu, bukan. Baram tersenyum seolah dia bisa melihat melalui pikiran Bi-hyung. Saat kamu mengatakan, orang itu, mungkinkah kamu? Meskipun dia bertanya, Bi-hyung sudah bisa menebak jawabannya. Udara di sekitarnya tampak mendistorsi dan jejak-jejak samar bunga api memantul di atmosfer. Ketika dia melihat lebih dekat, percikan itu mengambil bentuk huruf. Sesuatu ada di hadapannya, makhluk yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Kami sudah sampai. Mereka berputar-putar di sekitar galeri dan melewati lorong yang tertutup kabut untuk mencapai aula besar. Tidak, mungkinkah tempat ini disebut aula? Itu sangat besar sehingga dimensinya tidak bisa diperkirakan. Dan di dalam tempat ini, ada dinding lebar yang membentang di atasnya. Panjang dinding misterius ini juga tidak bisa diukur karena ukurannya yang belaka dan sangat besar. Huruf-huruf yang terukir di permukaan dinding tampak seperti terbakar, banyak retakan dan berbagai kerusakan, baik besar maupun kecil, bisa dilihat di permukaannya. Pada saat itu, Bi-hyung merasa bahwa dia telah melihat dinding itu dari suatu tempat. Kurung siku buka titik. Lempeng wahyu. Tidak diragukan lagi itu adalah piring wahyu. Walaupun bentuknya berbeda, tembok yang ada di rasi bintang itu menerima wahyu dari memiliki getaran keseluruhan yang serupa. Namun, mengapa ada piring wahyu lain di sini? Dan juga, apa yang terjadi dengan ukurannya yang sangat besar? Semua orang telah berkumpul, saya mengerti. Saat dia mendengar suara itu, Bi-hyung bersujud di lantai bahkan sebelum dia menyadarinya. Dia mungkin telah berurusan dengan Constellation yang tak terhitung jumlahnya sampai sekarang, tetapi setidaknya kali ini, dia tidak bisa mengendalikan kegugupannya. Dia bahkan tidak bisa menebak luasnya status yang dirasakan dari suara itu. Dia melirik ke sisinya dan melihat bahwa semua Dok Kaebis Agung, termasuk Baram, juga bersujud ke depan. Seseorang berdiri di depan, piring wahyu. Bi-hyung menyembunyikan menggigilnya dan perlahan mengangkat kepalanya. Dan saat itulah dia menyadarinya. Jadi,
Itu dia, lalu. Sekarang, dia memahaminya. Makhluk itu adalah makhluk absolut yang memerintah dan mengendalikan. The King of Stories. Raja mengulurkan tangan yang panjang dan pucat untuk membelai dinding sambil perlahan membuka mulutnya. The One Fable, yang memutuskan dunia berikutnya sekarang akan dipilih. Kamu mengatakan bahwa aku memiliki fragmen terakhir dari dinding akhir. Tepat sekali. Kata-kata 41 membuatku mengerutkan kening. Saya bisa menebak kira-kira apa yang mereka bicarakan. Dinding terakhir, saya mencoba mengumpulkan informasi tentang hal itu selama giliran regresi ini juga. Itu adalah salah satu hal yang tidak pernah sepenuhnya dijelaskan dalam cara bertahan hidup asli. Saya cukup yakin bahwa tembok ini menjadi petunjuk yang akan menentukan akhir dari pergantian regresi ini. Dan untuk hal fragmen terakhir, ini yang mereka bicarakan. Keahlian eksklusif, tembok keempat, aktif dengan kuat. Kim Dokja. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah menyerahkan Anda kepada mereka. Perlahan aku mengerjapkan mataku dan fokus. Secretive Plotter menatapku. Dia mungkin telah kehilangan banyak statusnya, tetapi dia masih konstelasi terkuat yang saya tahu, dan dia adalah dewa luar yang harus dibut. Saya ingat hari pertama saya tiba di hutan Engai dan membuka mulut saya. Kami sudah membicarakan ini sebelumnya, bukan? Anda mengatakan bahwa saya perlu mencari tahu mengapa saya harus dibawa ke sini sebelum 3 pertanyaan dan jawaban ilahi berakhir. Petik 2. Aku melakukannya. Kamu benar-benar ingin melihat akhir dunia ini, bukan? Anda mungkin mengatakan ini dan itu, tetapi Anda juga telah menaruh harapan Anda pada garis dunia ini. Petik 2. Alis Plotter sedikit bergetar. Tidak peduli seberapa keras dia menyangkal Yu Jung Hyok, dia masih gagal untuk menyingkirkan kebiasaan lamanya. Dan untuk tujuan itu, kamu membutuhkan tembok keempat yang aku miliki. Itu sebabnya kamu membuatku tetap hidup. Apakah saya benar? Dia tidak menjawab saya. Jika dia berencana untuk bersikap seperti itu, aku bisa memikirkan cara untuk membuatnya bicara. Su cucucut. Aku tidak bisa mendengar jawaban terakhir untuk 3 pertanyaan ilahi itu. 3 pertanyaan dan jawaban ilahi telah dilanjutkan. Kamu punya satu lagi hak untuk bertanya. Saat itu, saya bertanya pada Secretive Plotter ini. 3 cara untuk bertahan dari dunia yang hancur. Secretive Plotter, apakah Anda seseorang yang tahu epilog novel itu? Pemecah rahasia, apa yang Anda lihat di kesimpulan? Petik 2. The Ways of Survival, yang saya baca berakhir dengan bab 3149. Namun, Plotter hidup melewati itu, meskipun saya tidak bisa melihatnya. Dia selamat dari sejarah yang tidak tercatat itu dan mencapai kesimpulan yang hanya diperuntukkan baginya. Apa yang dilihatnya di tempat itu? Apa yang mendorongnya untuk menjadi dewa luar dan muncul di garis dunia ini? 41 melangkah maju lebih dulu untuk menjawab pertanyaan saya. Dia meneriaki saya dengan wajah yang sedikit marah. Pertanyaan itu adalah tanda seru petik 2. Ke-41. Yu Jung Hyok semua menutup mulut mereka setelah Plotter menghentikan mereka. Yu Jung Hyok, saat ini dalam bentuk anak laki-laki, Plotter rahasia, menatap lurus ke arahku. Sejenak di sana, aku merasa agak aneh. Masa kecil Yu Jung Hyok tidak pernah sepenuhnya dijelaskan dalam cara bertahan hidup. Tidak, itu hanya mendapat beberapa izin singkat dalam bentuk kenang-kenangan. Tentu saja, tidak mendapatkan penjelasan yang tepat tidak berarti dia tidak memiliki masa kecil untuk memulai. Itu agak mirip dengan bab 3150 dari Ways of Survival. Yu Jung Hyok dilahirkan di tempat yang saya tidak tahu, dan berhasil bertahan sampai ia menjadi protagonis cerita. Berapa banyak perjalanan saya dijelaskan dalam novel yang Anda baca? Sang protagonis dengan wajah yang tidak kukenal bertanya padaku. Saya sedikit ragu sebelum menjawab. Petik 2. Sampai saat kamu akan mencapai Raja Dokkaebi. Saya ingat saat-saat terakhir, cara bertahan hidup. Dia melakukan perjalanan untuk membunuh Raja Dokkaebi, mengarungi kabut terakhir, Yu Jung Hyok bergegas ke fase akhir cerita. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang terjadi sesudahnya atau apa yang dilihatnya di sana. Itu juga alasan mengapa saya bingung saat membaca bab terakhir yang dirilis. Saya menjadi takut, bertanya-tanya apakah itu benar-benar akhirnya. Apa yang aku sukai selama saat-saat terakhir itu? Sekarang pertanyaan tak terduga itu membuat saya benar-benar bingung. Saya tidak berpikir dia akan bertanya kepada saya tentang sesuatu seperti itu. Mengapa kamu akan? Sepertinya aku berhasil. Apakah kelihatannya saya akan mencapai tujuan saya di akhir semuanya? Saat saya mendengar pertanyaannya, saya diliputi oleh perasaan menyesakkan yang tidak dapat dijelaskan ini. Saya tidak mengerti mengapa Secretive Plotter menanyakan itu kepada saya. Pikiranku tentang itu tidak penting sama sekali. Bahkan tidak oleh setitik kecil. Tunggu, apakah itu benar-benar tidak penting? Kamu. Bibirku nyaris tidak bisa naik turun. Saya tidak siap untuk pertanyaan itu. Namun, saya masih perlu menjawabnya terlepas dari apakah saya siap atau tidak. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dunia ini telah sepenuhnya meninggalkan tangannya. Kenangan dari Pisilen muncul menggelegar,
Ekspresi asa keren mangaka saat dia melepaskan dunia yang telah dia ciptakan. Tugas orang yang telah menciptakan dunia baru. Saya tidak menyukainya. Saya tidak menulis cara bertahan hidup, tapi saya. Kisah ini dapat melihat cahaya dunia semua berkat Anda, Dok Janim. Titik. Aku adalah seseorang yang telah menyaksikan akhir ceritanya. Kamu memang berhasil, karena kamu memberikan semua milikmu. Petik 2. Menjawabnya adalah tugas orang yang telah melihat cerita sampai selesai. Dengan hati-hati dan perlahan aku mengingat semua kalimat yang masih kuingat. Tidak masalah dengan regresi mana, kamu selalu membuat pilihan terbaik yang bisa kamu buat. Saya tidak tahu kesimpulan apa yang Anda capai, tetapi Anda tidak salah. Petik 2. Semua perubahan Yu Jung Hyuk berubah melewati pikiranku. Semua yang dihasilkan, dan kemudian, semua hal yang hilang selama mereka. Aku yakin kawanmu juga berpikiran sama. Titik. Dan juga, punggungnya yang kesepian saat dia mencapai halaman terakhir seorang diri. Namun, apakah saya memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini? Saya tidak tahu. Kamu tidak terlihat sangat bahagia karena beberapa alasan selama saat-saat terakhirmu. Bahkan sekarang, adegan yang saya baca tidak ingin meninggalkan pikiran saya. Akhirnya, Yu Jung Hyuk yang telah kehilangan segalanya menatap kabut. Jawaban kosong yang ia cari berada di balik kabut itu. Wajah, sekretif plotter, yang persis cocok dengan deskripsi dari adegan itu, sekarang menatapku. Saya melihat. Petik 2. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya itu padaku? Aku hanya ingin tahu. Hanya kamu satu-satunya yang pernah melihat itu, dari awal sampai akhir. Saya tidak bisa mengatakan apapun kepadanya. Saya ingin tahu tentang arti hidup saya melalui mata orang lain selain hidup saya. Itu saja. Finn.